Untuk Fadli, Iya, Bu. layarnya hitam. Oh, layarnya hitam, Bu ya? Aduh. Mau muter video kan? Iya. Belum terputar videonya. Oh, di sini aja lah ya. Di sini nampak, Bu? Udah. Nah, gini aja. Nah, jadi saya ulangi, di sini tinjauan kami berada di jembatan Pulau Gadang 1 di STA 62 plus 787. Ya, seperti yang saya katakan, bahwasanya pada season 2 rute jalan tol Bangkinang Pangkalan ini terdapat 4 jembatan, yaitu jembatan Gadang 1, jembatan Gadang 2, dan jembatan Alai 1 dan jembatan Alai 2. Nah, ini untuk jembatan Pulau Gadang 2, STA 63. Nah, ini jembatan Tanjung Alai, jembatan Alai 1 di STA 64 plus 302. Nah, ini jembatan kedua. Ya, mungkin itu sekilas untuk menggambarkan lokasi di lapangan pada season 2 Bangkinang Pangkalan ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tinjauan khusus saya, yakni volume beton dan baja tulangan. Yang ditinjau adalah satu pile cap dengan 6 titik bore pile. Lanjut, yang ini volume beton dan baja. Yang pertama dulu volume beton, diketahui panjang diketahui diameternya 1,2 meter, ruas jari-jari 0,6, tinggi 22,75, dengan rumus lingkaran, luas lingkaran kali tinggi, maka didapatlah hasilnya 25,72 meter kubik untuk satu bore pile. Sedangkan tadi dalam satu pile cap terdapat 6 bore pile dengan tinggi yang sama, maka tinggal dikalikan 6, didapatlah hasilnya 154,3 meter kubik untuk volume beton. Lalu lanjut untuk volume baja tulangan, kedalaman tadi 22,75. Tulangan yang dipakai yaitu tulangan utamanya 25 meter D25, dan untuk sengkangnya itu 16 D16 menggunakan baja ulir, baja tulang deformasi atau besi ulir. Untuk rangka tulangannya sendiri dibagi 3, bisa dilihat di sini, ada top, ada middle, dan bottom. Perbedaannya adalah di jumlah jumlah lingkarannya. Kalau di atas ada 2 lapis, tengah dan bawah hanya 1 lapis. Lanjut, tulangan utama yakni yang dipakai D25, BP1. BP1 ini dari top saja dengan rumus. Sebelum itu kita harus ketahui dulu berat besi, yakni rumus besi adalah 0,006165 kali diameter kuadrat kali 1 meter. 1 meter karena yang kita butuhkan untuk 1 meter besi itu berapa beratnya. Maka didapatlah berat besi D25 untuk 1 meternya adalah 385 kg per meter. Maka dengan total panjang BP1 ini 7 meter dikalikan dengan berat besi 3,85, didapatlah volumenya 755,21.
Lanjut ke BP2, masih tulangan utama, tetapi dia berada di lapis kedua dengan diameter sebentar. Oh, enggak pakai diameter. Panjang 12 meter ditambah dengan sambungan lewatannya 2 meter. Jadi total panjang 14 meter. Nah, jumlah per itemnya itu ada 28 titik, maka didapatlah panjang keseluruhannya 392 meter. Dengan berat besi tadi dikalikan, maka didapatlah volumenya 1510,4 kg. Lanjut, masih potongan top, masih potongan atas dengan kode BP3, yakni di lapisan pertama memakai besi D16. Nah, untuk tulangan sengkang ini rumusnya adalah L akar pi H bagi H1 kali diameter kali dikuadratkan baru kali tinggi. Nah, di sini tinggi, H1 jarak antar begel, keliling begel, dan L ini panjang tulangan. Maka didapatlah hasil untuk BP3 dengan rumus tadi. Untuk mencari panjangnya didapatlah panjang 1587,42 dikalikan dengan berat besi untuk D16 ini adalah 1,58 kg per meter, maka didapatlah volumenya 2505,32 kg. Ini untuk BP3. Kita lanjut pada BP4. BP4 ini tulangan sengkang tetapi berada di lapisan kedua dengan diameter keliling begel ini 2,51 meter. Dengan rumus panjang tulangan ini didapatlah luas panjang dari tulangan sengkang BP4 ini adalah 1238,39. Dikalikan dengan berat besi, maka didapatkanlah volume BP2 ini 1954,48 kg. Lanjut kepada BP5. BP5 ini tulangan sengkang D16 pada potongan tengah ya, middle. Maka didapatlah dengan rumus yang sama, didapatlah volumenya 1027,49 kg. Nah, BP5 ini dia masih nyambung kepada lapisan paling bawah ya, bottom. Lanjut kepada BP6. BP6 tulangan utama memakai D16, besi D16 dengan total panjangnya 11,5 meter dengan 28 titik. Didapatlah panjang keseluruhan 322 meter. Dengan berat besi D16 1,58, didapatlah volume BP6 yaitu 508,2 kg. Lanjut rekapitulasi. Jadi panjang besi saya kelompokkan kepada jenis diameter besinya yaitu D16. D16 ada BP3, BP4, BP5, BP6 dengan hasil 3798,8 untuk satu titik bore pile. Jadi tinjauan saya berada di satu pile cap dengan total 6 titik bore pile. Tinggal dikalikan 6, didapatlah kebutuhan besi yakni 22.792,8 meter. Maaf, ini untuk kebutuhan besinya. Kemudian dibagi 12 meter untuk satu besi
didapatlah 1.900 batang besi. Untuk volumeter sendiri itu didapat untuk besi D16 adalah 5,995,5 kg atau 5,9955 ton untuk satu titik borpel, dikalikan dengan 6 titik borpel didapatlah 35,9729 ton. Ini untuk D16. Lanjut kepada D25. Panjang keseluruhan 588 untuk satu titik dikalikan 6 dengan satu pile cap didapatlah panjang 3.528 meter. Lalu untuk kebutuhan besinya tinggal dibagikan dengan 12 meter karena standar besi 1 meter itu adalah 12, satu batang itu adalah 12 meter, didapatkanlah kebutuhan besinya 294 batang besi. Untuk volumeter sendiri D25 itu ada BP1 dan BP2 ditambahkan, maka didapatkanlah hasil volume D25-nya adalah 2265,6 kg atau 2,2656 ton untuk satu titik borpel. Sedangkan tinjauan untuk satu pile cap tinggal dikalikan 6, maka didapatkanlah volumenya 13.593,8 atau 13,59,8 ton. Untuk penjumlahan akhir D16 ditambah D25 untuk volumenya didapatkanlah hasil 49.566,7 kg atau 49,5667 ton. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan pada tinjauan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadli. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab dan diskusi dari Pak Roni. Pada Pak Roni dipersilakan. Oke, makasih. Mungkin sebelum saya memberikan ulasan, ya silakan dari yang hadir di sini, ya, yang KP satu kelompok maupun kelompok lain, ada pertanyaan nggak ke Saudara Fadli? Silakan aja, langsung tanyakan aja dari yang dipresentasikan tadi. Bagaimana kawan-kawan? Gak ada pertanyaan? Bisa dilihat. Belum ada? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, saya berikan ulasan nanti, mudah-mudahan ada nanti ya. Ya. Saya berikan ulasan juga, penyajiannya sudah cukup bagus, tapi masih ada yang berulang-ulang ya. Di berulang-ulang itu sistem tabel. Jadi BP1, BP2, BP3, cukup BP1 aja dijelaskan secara mendetail. Terus BP2, BP3 dan lainnya kalau memang tidak spesifik tidak usah dihitung ulang. Hitungannya ada tapi tidak dimasukkan di lampiran aja sebenarnya hitungan itu. Jadi yang disajikan di bab tinjauan khusus ini adalah tabelnya. Nah, kecuali BP1 dengan BP2 punya perbedaan yang spesifik itu yang pertama. Kedua mungkin dengan kita menghemat setelah ditabelkan kita malah bisa lebih luas ya, tinjauan lebih luas lagi ya, lebih luas ya. Saya belum masuk ke tulangan, mungkin ya itu kayak beton ya, beton pengecoran borpel itu bisa ditambahkan untuk halo-halonya aja. Itu borpel menggunakan beton K berapa sudah ada di sana ya. Cuma itu selam yang digunakan tuh berapa besar selamnya ya. Sekarang gini, bagus ini udah di PPT ini udah tampil seperti itu. Tadi BP1 ya, BP1 ada hal yang cukup menarik di sini. Dia dua lapisan tulangan.
Ada dua Ya, Pak. lapisan tulangan, ya. BP1 yang ini kan, dua lapisan tulangan. Di situ kodenya ditulis 2 kali 28 D25. Maksudnya 28 batang D25 tapi dua lapis, dua kali. Itu maksudnya, ya. Iya, Pak. Nah, untuk yang dua lapis ini, pertama perlu dikomentarin, yang lainnya satu lapis. Kenapa ini dua lapis ya? Apakah ini untuk bore pile di mana ya? Yang nanti untuk memikul beban berapa ton itu juga tidak kelihatan. Ada tambahan lain. Bisa BP1 dipersiapkan untuk beban aksial sampai sekian ratus ton. Itu juga belum nampak. Jadi alangkah bagusnya kita, tadi saya katakan di sesi pertama ya, yang KP, jangan semata-mata volume saja. Ya, memang kita tidak diminta menganalisis struktur, tapi kita diminta ya untuk mengetahui ya apa sebabnya didesain seperti ini ya, yang dikerjakan di lapangan. Jadi misalkan yang dua lapis ini, tentu ini untuk beban aksial yang cukup luar biasa. Luar biasanya berapa ton dibandingkan dengan BP2 dan BP3. Nah, itu tambahannya ya. Tambahkan beban aksialnya, tambahkan selamnya. Jadi sehingga dia lengkap. Akhirnya kalau mau hanya dihitung volumenya silakan. Tapi sudah dilengkapi dengan data-data pendukung yang cukup. Artinya gini, kalau kita ingin menghitung sesuatu, jangan sampai kita tidak kenal sesuatu itu. Ya, misalkan gini, Anda mau ternak kambing. Nah, tentu tahu kambing itu apa, makanannya apa. Ya, berkembang biak dengan apa, misal seperti itu. Jadi jangan sekedar menghitung kambingnya berapa ekor aja. Ya, jadi kita tentu kita kuasai lah ya. Kita kuasai apa itu bore pile, apa itu bore pile BP1. Ya. Nah, terus pertanyaan saya, potongan yang ini, yang sekarang ini, bore pile itu kan terdiri dari beberapa bahagian. Dari topnya itu jarak beberapa meter dari top, kemudian middle, kemudian yang bottom. Itu potongannya apakah sama? Ya, harusnya berbeda-beda ya. Apakah berbeda-beda? Penyajian itu saya belum nampak. Mungkin dijelaskan dulu, Pak Li. Ya. Untuk satu pile cap tuh, Pak ya? Satu bore pile, ya. Yang pile cap itu satu pile cap bisa beberapa bore pile, bisa satu bore pile. Jadi sekarang satu bore pile. Jaraknya sesuai gambar, Pak. Iya, jelaskan aja dulu. Jelaskan. Ya, Apa yang dibaca di gambar tuh, ya. Untuk potongan top itu 4.500 ditambah Total panjang bore pile-nya berapa BP1? Total panjang dulu, berapa panjang? 22,75 meter, Pak. 22,75 meter ya. Topnya berapa meter? Topnya di sini. Di sini belum ada. Oh iya, belum ada. Jadi untuk yang top itu, Pak, dia dia 7 meter, Pak. Topnya 7 meter. Ya. Pembesiannya yang dua lapis itu? Iya, yang dua lapis tuh, Pak. Ya, pembesiannya adalah 2 kali 28 D25, 7 meter ya? Oke. Yang middle? Yang middle berapa panjang? Yang middle dia 6 meter, Pak. 6 meter yang middle. Ya. Pembesiannya? Pembesiannya 6 atau 2 kali 6? 6, Pak. Oke. Sama lewatannya
Pembesiannya yang ini. Sebentar, Pak. Itu yang belum lengkap saudara menyajikan. Iya, Jadi Pak. kenapa bisa dihitung kalau belum lengkap? Gitu. Coba dulu. Ya. Enggak, sebenarnya di Excel-nya udah ada, Pak. Cuman belum saya masukin di ini aja, Pak. Terlupa mungkin, Pak. Lupa. Kalau middle-nya 6 meter, ya, yang bottomnya berapa meter? Yang bottom dia Lebih besar yang bottom itu diameternya. iya lebih panjang, Pak. Lebih Diameternya sama, Pak. diameter sama, di gambarnya agak bertekuk ya. Mungkin Iya, gambarnya. Pak. Ini potongan nih, Pak. Kalau nggak jelas. Oh iya, oke. Berarti diameter sama ya. Sama, Iya. Pak. Panjangnya yang bottom 9 meter, Pak. 9. Kalau dijumlahkan Dijumlahkan pas ya, 22 ya. Iya, Pak. Pas 22. 22 5. Pembesiannya berbeda-beda ya. Beda, Pembesiannya. Pak. Iya. Pembesiannya berbeda-beda. Tugas Anda apa? Tentu ada transisinya. Besi mana yang putus? Ya, ada transisinya. Besi mana yang menerus gitu. Dari jumlah 2 kali 28 D25 terjadi transisi ke middle. Ya. Jadi dinampakkan menggambarkan transisinya seperti apa. Kemudian dari middle transisi ke bottom. Ya. Itu transisi pembesian seperti apa. Nah, di dalam laporan ini saya minta digambarkan detailnya lengkap. Baru menghitung. Jelas? Ya, Pak. Jelas, Pak. Detailnya mesti lengkap gitu. Karena saya lihat kayaknya yang top saja yang 2 lapis ya. Kemudian yang middle sama bottom tuh 1 lapis ya. Iya, Pak. Satu lapis. Itu dia. Itu. Ya. Yang top kenapa 2 lapis? Itu kita tidak perlu sampai analisis. Tentu kalau sampai 2 lapis itu apakah menahan gaya lateral, apakah menahan gaya aksial sampai di sana seperti apa? Itu ada pengantarnya. Jadi pengantar itu yang biasanya pengantar itu yang menarik daripada hitung-hitungan. Iya kan? Iya, Pak. Pengantar itu yang menarik. Jadi kenapa sampai demikian dirancang orang? Ya, kalau belum tahu, ya selagi KP kan itu kesempatan ketika bisa tanyakan sama pengawas di lapangan atau MK-nya atau pembimbing KP di lapangan, ditanyakan apa sebabnya seperti itu. Nah, selesai kita mengenal yang tadi saya katakan, kalau kita beternak kambing kita harus kenal dulu kambing itu makhluk seperti apa. Kita udah kenal, baru kita menghitung. Jadi saya tidak setuju dari awal ya semua objek menghitung terus gitu. Ya, menghitung volume, menghitung gitu. Kenali dulu objeknya, baru kita menghitung. Metode pelaksanaannya seperti apa? Itu juga dipelajari. Jadi dikenali metode pelaksanaan seperti apa. Karena dalam menghitung volume itu berkaitan ya dengan metode pelaksanaannya. Berbeda metode pelaksanaannya, tentu ya perhitungan cara menghitung volumenya akan berbeda pula.